Selamat siang, selamat berjumpa kembali di YouTube channel Endometa Indonesia. Mungkin teman sejawat kalian masih ingat dengan penyampaian saya tentang beberapa macam jenis obat diabetes secara oral. Mungkin di YouTube channel yang sebelumnya juga sudah disampaikan tentang insulin atau injectable terapi untuk pasien DM. Nah, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan topik tentang bagaimana cara kita memilih obat khususnya untuk pasien DM tipe 2. Mengapa hal ini sangat penting? Karena kita tahu bahwa sampai saat ini sudah cukup banyak pilihan obat untuk pasien DM tipe 2 yang bisa kita gunakan. Nah, pada sesi kali ini saya akan memberikan sedikit tips tentang bagaimana cara memilih obat untuk pasien DM tipe 2. Nah, kalau kita ingat bahwa sebetulnya terjadi pergeseran manajemen pasien DM, khususnya DM tipe 2. Ya, karena kita melihat bahwa manajemen pasien DM yang kita berikan harus bersifat individual atau individualized treatment. Karena semua terapi yang kita berikan harus sesuai dengan kondisi pasien. Dan masing-masing pasien mempunyai kebutuhan terapi yang bervariasi. Kalau kita melihat, Bapak Ibu mungkin pernah melihat gambar ini. Jadi panduan tentang tata laksana pasien DM tipe 2 yang dikeluarkan oleh Perkeni tahun 2021. Mungkin Bapak Ibu atau teman sejawat sekalian masih agak bingung bagaimana cara menerjemahkan panduan ini diaplikasikan untuk manajemen pasien, khususnya pasien DM tipe 2. Nah, nanti akan saya berikan sedikit tips, karena ada beberapa hal yang penting sebelum kita memberikan terapi untuk pasien DM tipe 2. Yang harus diingat, ada beberapa faktor, yaitu faktor pasien dan faktor obat. Faktor pasien mungkin kita harus ingat bahwa pasien itu harus kita lihat secara holistik. Ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Usia, apakah pasien berusia lanjut atau mungkin pasien yang masih berusia muda? Kemudian indeks massa tubuh. Kita melihat apakah pasiennya dengan kondisi underweight, apakah pasien dengan kondisi obesitas atau overweight, karena pemilihan terapi yang kita berikan juga akan berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah data tentang kendali glukosa darah atau nilai HbA1c. Kemudian yang berikutnya adalah apakah pasien tersebut sudah memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Apakah ada gangguan ginjal, apakah ada gangguan penyakit jantung koroner, apakah sudah ada komplikasi di syaraf, dan sebagainya. Kemudian resiko hipoglikemi, karena memang kita harus ingat bahwa obat-obat yang kita berikan bisa memberikan efek hipoglikemi atau penurunan kadar glukosa darah di bawah nilai normal. Kemudian yang berikutnya adalah patient preference. Ini juga menjadi hal yang sangat penting. Setelah kita memilih obat, maka kita harus berdiskusi dengan pasien kira-kira pilihan obat yang kita berikan itu bagaimana dengan pasien. Apakah pasien bersedia dengan obat-obat yang akan kita berikan? Atau mungkin pasien menolak, atau mungkin pasien memberikan alternatif pilihan yang lain. Selain faktor pasien, maka kita juga harus memahami terkait dengan faktor obat. Ya, bagaimana obat itu bekerja. Farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Ya, kemudian kapan obat itu harus diberikan? Apakah sebelum makan, apakah pada saat makan, atau mungkin setelah makan? Kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah safety profile atau keamanan dari obat tersebut. Kemudian efek samping, apakah obat tersebut memberikan efek peningkatan berat badan, apakah memberikan efek hipoglikemi, atau mungkin memberikan efek gangguan di sistem pencernaan. Kemudian efikasi terkait dengan bagaimana obat itu bisa bekerja untuk menurunkan kadar glukosa darah. Biasanya kita melihat dari penurunan HbA1c-nya. Kemudian kompleksitas dari regimen. Kita harus tahu bahwa semakin kompleks regimen obat tersebut akan berpengaruh terhadap kepatuhan pasien. Kemudian yang berikutnya adalah efek non-glikemik. Jadi selain efek menurunkan kadar glukosa darah, maka biasanya obat-obat tersebut juga memberikan efek yang positif atau mungkin negatif terhadap
jantung, atau mungkin penyakit jantung koroner, payah jantung, atau mungkin terhadap gangguan fungsi ginjal. Kemudian yang terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah harga, ya, karena kalau harganya mahal, mungkin pasien akan keberatan menggunakan obat tersebut dalam jangka waktu lama, khususnya untuk mereka-mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kemudian akses dan ketersediaan obat. Obatnya bagus, tapi mungkin susah mencarinya, susah mendapatkan obat tersebut. Pasti hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap pengobatan diabetes secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah sebelum kita memberikan obat, maka kita harus tahu dulu berapa target kendali glukosa darah yang harus dicapai oleh pasien tersebut. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap ketercapaian atau target HbA1c yang ditetapkan untuk masing-masing pasien. Dan capaian A1C ini bersifat individualized. Masing-masing mungkin mempunyai target yang berbeda-beda. Kalau kita lihat pada gambar ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Terutama nomor satu adalah terkait dengan resiko hipoglikemi. Semakin rendah target yang ingin kita capai, semakin rendah target HbA1c, maka resiko hipoglikeminya semakin besar. Nah, ini mungkin harus diperhatikan, khususnya mungkin untuk pasien-pasien yang rentan terhadap hipoglikemi atau mungkin pasien-pasien yang berusia lanjut. Kemudian disease duration, lamanya menderita diabetes. Karena kita tahu semakin lama menderita diabetes, biasanya pasien-pasien sudah muncul berbagai macam komplikasi kronik. Kemudian life expectancy, harapan hidup. Pasien yang usia muda dengan pasien yang usia lanjut pasti mempunyai target kendali glukosa darah yang berbeda. Pasien usia lanjut kita utamakan adalah bagaimana kualitas hidup pasien itu baik. Kalau semakin rendah targetnya, hipoglikemi semakin besar, maka mungkin akan mengganggu kualitas hidup pasien, khususnya mereka-mereka yang berusia lanjut. Sehingga ini menjadi satu pertimbangan terkait dengan life expectancy. Kemudian comorbid. Comorbid ini juga menjadi satu hal yang penting. Apakah pasien mempunyai comorbid gangguan jantung, dengan gangguan fungsi ginjal, atau mungkin sudah dengan neuropati. Ini menjadi satu pertimbangan juga. Kemudian apakah sudah ada established vascular complication. Kemudian yang berikutnya adalah patient preference, tadi seperti yang saya sampaikan. Apakah pasien adalah pasien yang highly motivated ya, apakah pasien teredukasi dengan baik, mengenal betul diabetes yang dia derita sehingga dia berperan serta terhadap manajemen diabetes tersebut. Kemudian yang terakhir adalah resources and support system. Jadi saya sampaikan ya, jadi apakah obatnya terjangkau? Ya, terjangkau baik ketersediaan maupun harga, ya, kemudian yang harus kita perhatikan di sini. Nah, saya akan memberikan beberapa ilustrasi kasus ya, tapi sebelumnya kita harus ingat dulu bahwa secara umum target HbA1c itu adalah di bawah 7. Sekali lagi ini sangat individualized. Mungkin untuk pasien yang berusia lanjut, target HbA1c ini bisa sedikit lebih tinggi. Kemudian secara umum target fasting atau preprandial blood glucose adalah antara 70 sampai dengan 130 mg per desiliter. Sedangkan untuk target kendali glukosa darah postprandial adalah di bawah 180 mg per desiliter. Tetapi harus diperhatikan juga terkait dengan target lain seperti indeks massa tubuh, tekanan darah, maupun profil lemak darah. Berikutnya saya akan menunjukkan beberapa ilustrasi kasus yang mungkin bisa kita lihat step by step bagaimana cara pemilihan obat. Ada dua kasus yang ingin saya sampaikan di sini. Kasus yang pertama adalah laki-laki 52 tahun dengan DM sejak 3 tahun yang lalu, bekerja sebagai PNS dengan aktivitas fisik yang relatif kurang, kemudian pasiennya tampak obes dengan indeks massa tubuh 26,2 kg per meter square, kemudian tekanan darah agak meningkat sedikit dengan riwayat hipertensi sebelumnya. Kemudian dari data didapatkan bahwa kadar glukosa darah puasa 231 dengan kadar 2 jam postprandial adalah 360 dengan nilai HbA1c 9,4%. Pasien tidak didapatkan komplikasi kronik. Ilustrasi kasus yang berikutnya adalah laki-laki sama 52 tahun, ya. DM-nya sejak 6 tahun yang lalu, ya, kemudian tidak rutin berobat. Dia mengeluhkan ada berat badan turun, kemudian sering kencing, terutama saat malam hari.
Ya, kemudian pasien bekerja sebagai wira swasta. Dari pemeriksaan fisik, pasiennya tampak kurus dengan indeks massa tubuh sekitar 18,3, tekanan darah masih normal. Kemudian dari evaluasi glukosa darah puasa adalah 255 dan postprandialnya 332. HbA1c-nya masih tetap sama, sekitar 9,4%. Nah, dari dua tipe pasien ini kita melihat ada beberapa perbedaan, ya. Usia sama, jenis kelamin sama, tapi lama DM-nya berbeda, ya. Kemudian dari indeks massa tubuhnya berbeda. Kemudian dari HbA1c relatif hampir sama, ya. Kemudian pasien sama-sama tidak ada komplikasi kronis. Nah, kita bahas di kasus yang pertama Tuan A terlebih dahulu. Kalau kita melihat dari data pasien, kemudian kita melihat dari panduan Perkendi terkait dengan manajemen pasien DM tipe 2, maka kita melihat bahwa pasien ini obes. DM-nya sudah sejak 3 tahun yang lalu, kemudian HbA1c-nya 9,4%. Ya, 9,4%. Kita anggap bahwa pasien ini tidak mengkonsumsi obat secara rutin meskipun DM-nya sudah 3 tahun, sehingga kita mungkin bisa mengawali pengobatan seperti awal, ya. Kalau kita melihat data HbA1c 9,4%, jadi di atas 9% saat diperiksa. Kemudian tidak didapatkan gejala klinis. Gejala klinis di sini adalah simptomatik hiperglikemi, seperti berat badan turun, atau mungkin poliuri, atau mungkin polidipsi. Pada pasien ini tidak didapatkan keluhan simptomatik hiperglikemi. Sehingga kalau kita lihat di sini, gejala klinisnya negatif, sehingga kita dapat mempertimbangkan untuk memberikan kombinasi obat. Ya, kombinasi obat. Nah, biasanya kalau kita melihat di sini, ada beberapa macam pilihan obat yang bisa diberikan untuk pasien ini. Ya, kita ambil saja, misalnya pasien ini hanya ingin, ya, patient preference-nya, saya hanya mau diberikan obat oral, dok. Ya, dari sekian banyak obat oral yang mungkin bisa kita berikan, kita harus memilih, ya, bagaimana obat ini kelebihan dan kekurangannya. Ya, oleh karena itu harus bisa memahami bagaimana masing-masing obat yang akan kita berikan itu bekerja, bagaimana farmakokinetik, bagaimana farmakodinamiknya. Ya, ini adalah tabel yang mungkin sangat membantu kita untuk mengetahui bagaimana profil masing-masing obat yang akan kita berikan. Ya, ada resiko hipo, ada resiko terhadap berat badannya, kemudian bagaimana efeknya terhadap ginjal, ya, kemudian bagaimana efek samping terhadap sistem pencernaan, kemudian bagaimana efeknya terhadap jantung, kemudian bagaimana efeknya terhadap tulang dan resiko ketoasidosis, ya. Yang tidak ada di sini adalah data terkait dengan efikasi, ya. Kalau kita melihat, ya, dari beberapa macam jenis obat yang kita bisa berikan, ya, tadi ada golongan sulfonylurea, ada golongan TCD, ada golongan DPP-4 inhibitor, ada SGLT2 inhibitor, ada metformin, ya, kemudian GLP-1 receptor agonis juga masuk, meskipun bukan masuk kelompok obat oral, ya, yang saat ini kita kenal, ya, injectable. Nah, kalau kita melihat data tambahan efikasi, bagaimana terhadap reduksi dari A1C-nya, kita melihat masing-masing obat penurunan HbA1c-nya bervariasi antara 0,5 sampai sekitar 1-2%. Ya, tinggal kita pilih saja obat mana yang mau kita gunakan. Ya, kemudian selain itu yang tidak boleh kita lupakan adalah terkait dengan harga, cost. Ya, apakah harganya murah, apakah harganya cukup mahal? Ini nanti terkait dengan keberlanjutan obat itu akan digunakan oleh pasien. Setelah kita memilah, ya, dari obat-obat yang mau saya berikan ini, kira-kira mana yang mau saya gunakan? Apakah saya akan kombinasi misalnya sulfonylurea dengan metformin? Kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa? Ya, sulfonylurea memberikan efek hipoglikemi yang lebih besar, ya. Tetapi dia memberikan efek peningkatan berat badan. Padahal pasien ini adalah pasien yang sudah obes. Kemudian yang lain lagi harganya relatif murah, ya, mudah dicari, mudah terjangkau oleh pasien. Kemudian penurunan HbA1c-nya bisa 1,5 sampai 2%. Dari beberapa literatur menyebutkan semakin tinggi nilai HbA1c untuk pasien yang menggunakan sulfonylurea,
efek penurunan HbA1c-nya juga lebih signifikan, ya. Kemudian apakah mau dikombinasi dengan obat yang lain? Misalnya mau kita kombinasi dengan TCD, ya. TCD efeknya adalah weight gain. Kalau sama-sama kita kombinasi antara TCD dengan sulfonylurea, maka bisa-bisa pasiennya berat badannya makin meningkat, ya. Tidak sesuai untuk pasien yang sudah dengan kondisi obesitas. Kemudian alpha glucosidase inhibitor, ya. Efek penurunan HbA1c-nya tidak terlalu signifikan. Obat ini digunakan sebagai postprandial untuk pasien dengan postprandial hiperglikemi. Kemudian yang berikutnya adalah DPP-4 inhibitor. Ya, obat ini bisa digunakan tapi efficacy atau A1C reduction-nya hanya kurang dari 1%. Ya, sementara pasien tadi dengan HbA1c yang cukup tinggi. Ya, kemudian kalau kita melihat harganya cukup mahal. Kemudian SGLT2 inhibitor, ini obat yang relatif agak baru dan memang sangat baik ya, dikatakan untuk pasien dengan gangguan jantung maupun gangguan ginjal, ya. Tapi kalau kita melihat dari harga, memang harganya relatif agak mahal, ya. Kemudian terkait dengan efikasi antara 0,8 sampai 1% penurunan HbA1c. Kemudian GLP-1 receptor agonis, ini sebenarnya juga diindikasikan untuk pasien dengan obesitas, tapi saat ini pemberiannya masih injectable, ya, sehingga mungkin pasien agak biasanya menolak gitu ya kalau diberikan terapi injeksi. Tetapi mungkin kalau memang pasien bisa kita edukasi dan pasiennya mampu, mungkin menjadi salah satu alternatif karena dia mempunyai efek weight loss, ya, resiko hiponya lebih minimal, netral, ya. Kemudian efek yang lain adalah cukup baik terhadap jantung dan fungsi ginjal, ya. Kemudian yang menjadi satu kelemahan adalah harganya cukup mahal. Kemudian obat yang sering sekali kita gunakan adalah metformin. Metformin ini slightly loss, bisa menurunkan berat badan, meskipun beberapa literatur juga menyebutkan sifatnya weight netral, resiko hiponya sangat minimal, ya. Kemudian yang menjadi kelemahan adalah efek samping di sistem pencernaan, ya. Kemudian harganya relatif murah dan gampang dijangkau dengan A1C reduction yang cukup signifikan 1-2%. Nah, dari beberapa pilihan ini mungkin kita bisa mengerucut, oke, saya lebih memilih obat yang sesuai untuk pasien tersebut yang mana, ya, dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pasien yang kedua. Pasien yang kedua ini sama-sama usianya 52 tahun, ya, tetapi pasien ini mungkin lebih lama menderita diabetes, dan pasien juga ada simptom. Jadi ada keluhan atau terkait dengan hiperglikemi, berat badan turun, kemudian sering kencing, terutama saat malam hari. Ya, kalau kita melihat pasiennya tampak kurus, ya, dengan IMT hanya 18,3. Kemudian HbA1c-nya sama 9,4%, dengan GDP 255 dan 2 jam setelah makan adalah 332. Nah, kalau kita melihat dari panduan seperti ini, maka kita melihat bahwa pasien ini saat diperiksa HbA1c-nya di atas 9%. Dengan DM sudah lebih dari 6 tahun. Ya, kemudian pasiennya kurus. Ya, kemudian HbA1c-nya cukup tinggi. Sehingga kalau kita melihat di sini, pasiennya ada gejala klinis. Ya, ada simptom hiperglikemi. Sehingga pilihan berikutnya adalah sebetulnya menggunakan terapi insulin atau insulin basal. Untuk pasien seperti ini memang sebaiknya kita melakukan inisiasi insulin. Karena pasiennya sudah dalam kondisi dekompensasi metabolik dengan simptomatik hiperglikemi dengan HbA1c yang cukup tinggi. Di samping juga DM-nya sudah cukup lama, di atas 5 tahun. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita memilih pengobatan untuk pasien. Ya, kecuali kalau misalnya pasien tersebut menolak untuk diberikan terapi insulin, ya, baru kita berpikir untuk memberikan kombinasi obat oral terlebih dahulu. Tetapi yang harus diingat lagi bahwa kalau kita melihat pada gambar tersebut, ya, bila HbA1c belum mencapai target, ya, atau mungkin di bawah 7% atau mungkin 1,5-2% di atas nilai yang kita tentukan, maka perlu ditambah obat, ya, atau mungkin perlu dilakukan inisiasi terapi insulin, ya. Jadi kita evaluasi dalam 3 bulan, kalau targetnya belum sesuai seperti yang kita harapkan, maka kita bisa melakukan kombinasi atau mungkin memberikan terapi inisiasi insulin, ya. Biasanya untuk inisiasi insulin kita berikan
insulin basal. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan. Dalam periode 3 bulan itu, kita bisa melakukan optimalisasi dosis. Ya, mungkin yang awalnya kita berikan metformin mungkin hanya 2 kali 500 miligram, ya, target belum tercapai, maka kita bisa naikkan misalnya 3 kali 500 atau mungkin 2 kali 850, sambil nanti kita mengevaluasi apakah ada efek samping atau hal lain. Nah, selanjutnya adalah kita harus melakukan pemantauan glukosa darah. Ya, pemantauan glukosa darah, semakin sering kita cek kadar glukosa darah pasien, akan memberikan data yang sangat baik untuk bisa kita analisis. Apakah pengobatan yang kita berikan sudah sesuai? Ya, tadi kalau kita melihat secara umum, target glukosa darah puasa adalah antara 80 sampai 130, kemudian postprandial di bawah 180. Sebisa mungkin target itu tercapai. Ya. Nah, kalau misalnya pasien hanya bisa melakukan pemeriksaan pemantauan glukosa darah lebih jarang, atau mungkin karena keterbatasan pasien tidak mempunyai alat glukometer sendiri, mungkin kita bisa mengadviskan pasien untuk mungkin melakukan pemeriksaan glukosa darah acak atau sesaat ya, entah itu mungkin di apotik atau mungkin di posyandu atau mungkin di puskesmas ya, sekedar untuk mengetahui bahwa semakin banyak data glukosa darah itu akan memberikan data yang sangat baik untuk kita analisis. Kemudian jangan lupa kita melakukan evaluasi efek samping obat. Apakah pasien merasa terganggu dengan obat yang kita berikan? Seringkali obat-obat itu mungkin memberikan efek, misalnya metformin kita berikan memberikan efek diare atau mungkin mual muntah, ya, sehingga itu akan mempengaruhi quality of life dari pasien. Kemudian apakah obat yang kita memberikan misalnya memberikan efek samping hipoglikemi, ya, tuh. Jadi kita harus senantiasa melakukan evaluasi efek samping obat. Setiap kali pasien datang melakukan kunjungan ke dokter, maka jangan lupa untuk menanyakan efek samping obat, ya. Kemudian evaluasi kepatuhan pasien, ya. Kira-kira apakah obat ini diminum rutin, ya, ataukah obat ini tidak diminum rutin mungkin karena ada keluhan efek samping. Nah, ini harus kita pertimbangkan, ya. Kemudian optimalkan perubahan gaya hidup. Jangan lupa, meskipun kita sudah memberikan pengobatan, tetapi gaya hidup tetap harus dioptimalkan. Ya, akan sia-sia pengobatan yang kita berikan kalau pasien mungkin tidak menjalankan diet seperti yang dianjurkan atau kurang melakukan aktivitas fisik. Kemudian yang terakhir, bila perlu optimalkan dosis obat. Ya, jadi dalam periode 3 bulan setelah kita berikan terapi itu, kita bisa melakukan optimalisasi dari dosis obat yang sudah kita berikan. Kemudian setelah kita evaluasi, ternyata mungkin obat yang kita berikan masih belum memberikan efek seperti yang kita harapkan. Mungkin kita bisa tambahkan obat ketiga, atau mungkin sudah harus dipertimbangkan apakah mungkin pasien membutuhkan terapi insulin. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemilihan obat pada pasien DM tipe 2. Semoga membantu teman sejawat sekalian untuk bisa menerapkan apa yang sudah saya sampaikan, khususnya untuk pasien-pasien teman sejawat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube channel Indometa Indonesia. Terima kasih.